Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muyassarah Zulfa dengan NIM 230808600013 dari kelas Pendidikan Biologi 3A. Di sini saya akan menerangkan beberapa hadis. Yang pertama yaitu hadis tentang hewan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udzibat imra'atun fi hirwatin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa la saqatha idh habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita disiksa karena kucing yang dia kurung hingga mati kelaparan. Lalu dengan sebab itu dia masuk neraka. Dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan dia juga tidak melepaskannya supaya ia bisa memakan serangga tanah. Muttafaq alaih. Hadis tersebut menerangkan apabila kita memelihara hewan dengan cara mengurungnya, maka kita juga harus memberinya makan dan minum, merawatnya dengan baik dan tidak boleh menyiksanya. Selanjutnya yaitu hadis tentang tumbuhan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yahrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak seorang pun muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanaman, lalu setelah tanaman tersebut tumbuh dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan lainnya kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan dari hadis tersebut yaitu, dalam hadis ini terdapat anjuran mengenai pentingnya mencintai dan merawat bumi yang kita tinggali dengan cara melakukan penanaman pohon atau tumbuh-tumbuhan. Apabila tanaman tersebut ketika tumbuh dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan lainnya, maka akan menjadi sedekah bagi kita. Selanjutnya yaitu hadis mengenai matematika yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarah dan Waharun bin Sa'id al-Aili wa Amr bin Sawad wal Walid Ibnu Syuja' kulluhum an Ibni Wahab. Qala Abu Thahir akhbarna Abdullah ibn Wahab bin Amrin bin Haris anna Abu Zubair haddatsahu anna sami'a Jabir ibnu Abdullah yaskuru annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqas al-anharu wal waimu al-ushur wa fi ma suqiya bisanya nisful ushur, rawahu Muslim. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Thahir Ahmad, Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarah dan Harun bin Sa'id al-Aili dan Amr bin Sawad dan Al-Walid bin Syuja, semuanya dari Ibnu Wahab. Abu Thahir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Amr bin Haris bahwa Abu Zubair telah menceritakan kepadanya bahwa saya mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanaman yang mendapat air sungai dan tadah hujan itu zakatnya 1/10. Sedangkan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha seperti kincir air dan sebagainya itu zakatnya 1/20. Hadis tersebut menerangkan mengenai pembayaran zakat pertanian, di mana zakat dari pertanian yang diairi oleh air sungai dan hujan itu 1/10. Sedangkan yang diairi oleh sendiri dengan usaha ataupun dengan mengeluarkan ongkos, itu zakatnya 1/20, di mana dalam hadis tersebut terdapat pendidikan tentang matematika berupa pecahan 1/10, 1/20, dan juga presentase, di mana 1/10 sama dengan 10%, sedangkan 1/20 sama dengan 20%. Selanjutnya yaitu hadis tentang kimia yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminih wa la yatamassah bi yaminih." Rawahul Bukhari. Yang artinya, apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas ataupun gelas lah. Dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan jangan pula membersihkan dirinya ataupun cebok dengan tangan kanan. Kandungan dari hadis tersebut, Rasulullah itu menganjurkan adab dalam dua hal. Yang pertama yaitu larangan bernafas di dalam bejana ataupun gelas saat minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup atau bernafas di dalam bejana sebagai adab dan juga untuk menjaga kebersihan minuman. Hal tersebut untuk menghindari masuknya kuman atau bakteri dari mulut ataupun dari hidung ke dalam minuman yang dapat menyebabkan penyakit. Dari sudut pandang kimia, ketika manusia menghembuskan nafas, nafas tersebut mengandung CO2 ataupun karbon dioksida. Jika CO2 tersebut dan uap air dari hembusan nafas masuk ke dalam minuman, dapat menciptakan pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Selain itu, nafas manusia juga mengandung aerosol yang dapat membawa kuman ataupun virus. Yang kedua yaitu larangan menyentuh kemaluan dan cebok dengan tangan kanan. Tangan kanan tersebut dianggap mulia sehingga digunakan untuk aktivitas seperti makan, minum, menulis, dan juga bersalaman. Tangan merupakan salah satu perantara penyebaran kuman. Kimia yang terdapat dalam sabun dan juga disinfektan membuktikan bahwa membersihkan tangan setelah aktivitas tertentu seperti cebok dapat menghancurkan lapisan lipid, virus, ataupun membran sel bakteri, sehingga mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya yaitu hadis tentang alam semesta dan juga sunnatullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha munadiyan yunadi shalah jami'atan fajtama'u fataqaddama fakabbara wa shalla arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jamaah dengan as-sholatu jami'ah, ataupun yang berarti mari kita lakukan sholat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul. Nabi lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa pada zaman Nabi itu pernah terjadi gerhana. Gerhana merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika cahaya dari benda langit seperti matahari dan bulan tertutup oleh benda langit lainnya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga menutupi sebagian ataupun seluruh cahaya matahari yang sampai ke bumi. Hal tersebut dapat terjadi ketika fase bulan baru atau new moon. Fenomena gerhana tersebut mencerminkan keteraturan dan keseimbangan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orbit benda-benda langit seperti bulan, bumi, dan matahari serta interaksi gravitasinya itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib mengimani kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.